Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Satu kemurahan Tuhan pagi hari ini kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Kita ada hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kita menikmati kesehatan hari ini semua juga karena kemurahan Tuhan. Dan kita hidup hari ini juga semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebabnya mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, mendapatkan sukacita sorga dan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus benteng hidup kita, amin. Yes, Dan amin. kita mau berjalan bersama dengan Dia terus karena Dia adalah kekuatan kita. Haleluya, Dia yes, penopang hidup amen. kita, panji keselamatan dalam hidup kita. Kau kekuatanku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Kau kekuatanku, haleluya. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku,
Bapak, Engkau telah memimpin kami hingga saat pertengahan ibadah ini ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu ya Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga pelayanmu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus yang sudah mengalahkan maut itu, Dia adalah Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Dia adalah sungguh-sungguh juru selamat. Itu sebabnya kita mau bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang ambil keputusan untuk bersuka cita. Karena kita tahu kita bersama-sama dalam satu kemurahan Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Tuhan pemenang yang menyertai kita. Apapun yang ada di depan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaluinya. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia
Bapa di dalam surga. Inilah satu keyakinan kami. Tuhan Yesus ada di pihak kami. Tuhan pemenang itu menyertai kami senantiasa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh tersampaikan dengan baik. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh memahami dengan baik apa itu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan senantiasa untuk ibadah pendengaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut untuk dengarkan firman Tuhan. Hari ini saudaraku kita mulai serial baru untuk firman Tuhan di bulan November ini. Ebenezer. Ya, kita mengenal atau mendengar satu kata-kata Ebenezer. Ya, ketika Israel menang, lalu ada satu tugu peringatan yang didirikan oleh Samuel, dan Samuel mengucapkan kalimat Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Katakan sama-sama. Sampai di sini Tuhan menolong. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Samuel 7 ayat 11 sampai 14. Kita sama-sama berdiri. Ya, 1 Samuel 7 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan demikian. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup, ya, masing-masing kita mengalami berbagai peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa yang penting, ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting, ada yang sangat berkesan, sehingga peristiwa itu jadi momen untuk tidak dilupakan. Ya. Lalu kita membuat satu tanda agar kita dapat mengingat peristiwa kejadian penting itu. Ya, misalnya mungkin saudara bisa kasih contoh peristiwa penting apa yang kemudian kita buat tanda di sana. Pernikahan gitu aja lupa ya. Asal jangan lupa pernikahannya. Ya, kenapa pernikahan itu dibuat tanda khusus dengan upacara, dengan pesta meriah. Itu peristiwa penting. Sehingga setiap tahun diperingati. Ya, diperingati. Dan senang karena orang lain juga mengucapkan selamat, ya, happy wedding anniversary. Wah, senang, sekian tahun dan seterusnya. Ada tanda di sana, ada tanda. Ya, lalu selesai sekolah satu tahap berikutnya semua ada tanda. Ya, selembar kertas sebagai tanda bahwa telah belajar, selesai belajar. Jadi selembar kertas itu menandakan kita pernah sekolah,
gitu ya. Walaupun kadang-kadang masih tetap bodoh, saudaraku. Tapi tandanya ada, pernah sekolah, ya. Jadi ijazah itu bukan tanda orangnya pintar, bukan, saudaraku. Tanda pernah sekolah, pernah belajar, ya. Jadi kalau waktu ingat tanda itu, kita bisa tersenyum, tapi bisa juga sedih. Kita bisa ketawa, atau juga kita bisa menangis. Tergantung kemudian apa yang terjadi. Begitu, saudaraku. Tanda-tanda tersebut sebagai pengingat agar kita nggak lupa. Termasuk nggak lupa siapa kita ini. Gitu. Nggak lupa siapa yang pernah menolong, siapa yang pernah membantu, nggak lupa diri. Ya. Kita nggak lupa Tuhan yang selama ini selalu menopang hidup kita. Kita kasih tanda. Nah, saudara pernah nggak menandai bagaimana Tuhan tolong saudara? Iya. Tandai. Ada orang yang menandainya dengan mengucap syukur. Panggil pendeta doa di rumah. Karena sekarang nggak boleh kumpul-kumpul, belum boleh, jadi panggil pendeta. Kumpul keluarga saja, doa. Itu tanda. Tanda bahwa kita ada sesuatu yang penting di sana. Jadi saudaraku, kita nggak lupa siapa yang menolong kita, siapa yang membantu kita. Nah saudaraku, ketika Samuel memimpin, Israel mengalami penindasan. Penindasan dari bangsa Filistin selama 20 tahun. Tabut Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah pada bangsa Israel dirampas oleh Filistin. Itu satu malapetaka buat Israel. Tapi kemudian saudaraku, Israel berusaha membebaskan diri dan selalu gagal. Tetapi saudaraku, ketika Israel meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan jalannya yang salah dan kembali kepada Tuhan, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan dan di tempat Israel memenangkan peperangan tersebut. Kita membaca tadi. Di tempat Israel menang, Samuel mendirikan satu batu. Monumen, dijadikan monumen. Sebagai tanda, sebagai pengingat. Bahwa di sanalah Tuhan menolong. Di sanalah Tuhan memberi kemenangan. Dan Samuel mengucapkan kata-kata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku, itulah peristiwa perjalanan Israel dalam 20 tahun yang kemudian bebas dari penindasan orang-orang Filistin. Yang pertama kita akan lihat tentang Ebenezer. Ebenezer itu artinya apa, saudaraku? Itu kata-kata yang diucapkan oleh Samuel. Ebenezer itu artinya batu penolong. Ya, itu artinya. Ebenezer itu adalah nama satu tempat, satu kota. Seperti Tangerang, Serang, Bandung. Nama satu tempat. Nah, di tempat itu, di kota atau di wilayah Ebenezer itu, Israel mengalami 2 kali kekalahan, saudaraku. 2 kali kalah dan korbannya sangat banyak. Untuk masa itu ada ribuan, itu banyak sekali. Puluhan ribu itu banyak sekali. Dalam 1 Samuel 4 ayat 10-11 ini kekalahan yang kedua, saudaraku. Saya bacakan demikian. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. 30.000. Ya.
Peperangan sekarang pun kalau udah berhari-hari baru korbannya ribuan, saudaraku. Jadi karena sekarang sudah ada perlindungan diri walaupun alatnya juga makin canggih. Tapi dulu enggak, saudaraku. Jadi benar-benar mengandalkan fisik, berhadapan satu lawan satu, dan siapa kuat ya menang. Israel korbannya hari itu dikatakan 30.000. Dan kemudian dikatakan lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas tewas. Saudaraku, satu peristiwa yang sangat penting untuk dicatat dan menjadi pelajaran buat kita semua. Dalam peperangan yang pertama Israel kalah. Kemudian Israel kembali maju berperang. Mereka bawa peti perjanjian. Mereka bawa tabut perjanjian lambang kehadiran Allah. Tapi ternyata saudaraku kalah juga dan tabut itu dirampas. Saudara-saudaraku, kita pikir kalau kita sudah berdoa, lalu kita pasti mengalami semua hal yang baik. Ternyata saudaraku enggak loh, bawa tabut perjanjian aja kalah. Masalahnya bukan di tabut perjanjiannya, masalahnya bukan di berdoanya, tapi masalahnya dalam hidup kita ini apakah Tuhan benar-benar hadir. Dalam hidup kita ini apakah kita menjadi orang yang patuh, yang taat dan seterusnya. Israel bawa tabut perjanjian, tapi Israel tetap menyembah berhala. Hadirkah Tuhan? Lambangnya hadir, Tuhannya tidak. Saudaraku, tabut perjanjian dirampas, Israel kalah lagi. Nah, setelah 2 kali kekalahan tersebut, saudaraku, orang Israel menyadari kesalahannya. Kemudian mereka meninggalkan berhala-berhala. Kemudian mereka kembali menyembah Yahweh, yaitu Allahnya orang Israel. 1 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu. Jauhkanlah, ya jauhkanlah. Kemudian, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudaraku, ada masa-masa di mana orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Ada masa-masa di mana orang Israel itu beribadah, menyembah Allah asing, menyembah Asyitoret. Tidak lagi kepada Tuhan. Sampai ada teguran Tuhan melalui Samuel, dan seruan untuk bertobat supaya Israel kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukankah dalam hidup kita juga ada pasang surutnya? Betul? Banyak pasangnya atau banyak surutnya? Kita usaha supaya banyak pasangnya. Amin? Tapi ya ada kalanya surutnya sampai ke dasar juga, saudaraku. Gitu. Ada kalanya. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan. Saudaraku, usaha membebaskan diri dari penjajahan Filistin sudah diusahakan dan Israel mencoba bangkit kembali. Di tempat peperangan terakhir yang kemudian dimenangkan Israel, karena Israel sudah bertobat, Israel kembali kepada Tuhan. Di tempat itulah, saudaraku, Israel menang. Di tempat menang itu, mereka mendirikan tugu peringatan. Ini bukan monumen pertama. Saudaraku, monumen pertama di dunia apa, saudaraku? Ya, bukan Monas pasti ya.
Menara Babel itu monumen pertama yang tercatat dalam Alkitab, ya, Menara Babel. Dan ini ada monumen lagi, monumen Ebenezer. Lalu saudaraku, anehnya begini, tempat menangnya itu bukan di Ebenezer. Di Ebenezer itu kalah 2 kali. Lalu perang lagi menang bukan di Ebenezer, tapi Samuel mendirikan batu dan memberi namanya Ebenezer. Gitu. Mengapa sama, saudaraku? Diberikan nama yang sama untuk mengingat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ini saudaraku, penting saudaraku. Ya. Untuk mengingat, untuk supaya enggak lupa, dikasih nama yang sama di tempat mereka kalah, padahal tempatnya lain. Karena kita ini manusia yang gampang lupa, saudaraku. Saya suka lagu dan saya pikir saudara pernah dengar saya nyanyi sepotong. Ku hanya manusia yang dapat lupa, peringatkanlah daku Tuhan. Saudaraku, kita ini gampang lupa. Perlu pengingat. Perlu cara untuk mengingat. Supaya kita enggak lupa. Kita hanya manusia yang gampang lupa. Lupa Tuhan. Lupa orang-orang yang pernah membantu. Lupa orang-orang yang pernah menolong. Itu gampang sekali. Tapi marilah kita mau belajar untuk mengingat dengan mendirikan batu peringatan itu. Mungkin bukan dalam bentuk fisik, tapi biarlah di hatimu, di hatiku ada satu monumen mengingat dengan baik pertolongan Tuhan dan orang-orang yang pernah membantu kita. Biasanya saudara-saudaraku, peristiwa yang tidak baik itu jadi trauma. Ya, pasti jadi trauma. Apalagi hal-hal yang membuat duka, hal-hal yang membuat kita kecewa, itu pasti jadi trauma. Anehnya saudaraku, nama itu dipakai oleh Samuel untuk jadi pengingat. Samuel justru memilih nama yang sama untuk menjadi pengingat, jadi monumen. Ya, biasanya jangan sebut itu, jangan sebut itu. Nanti saya trauma. Ebenezer kalah, 2 kali kalah, puluhan ribu mati. Tapi ketika menang, ditaruh batu, diberi nama Ebenezer. Sama. Traumakah? Tidak. Justru mengingat penyertaan Tuhan ada. Waktu itu kalah memang karena saya belum bertobat. Karena saya masih jahat, karena saya masih berdosa. Tapi ketika saya bertobat, saya percaya Yesus, saya mengandalkan Tuhan. Tuhan beri kemenangan, Ebenezer. Ebenezer. Batu penolong. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua saudaraku, ada kalimat yang diucapkan oleh Samuel, sampai di sini Tuhan menolong. Katakan sama-sama, 2, 3. Sampai di sini, bukan berarti habis, besok lagi tidak. Nanti kita akan lihat bahwa pertolongan Tuhan itu setiap hari sampai. Setiap hari kita bisa berkata, sampai di sini Tuhan menolong. Arti kata Ebenezer adalah batu penolong atau batu pertolongan. 1 Samuel 7 ayat 12 kita akan baca. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah, dan di sana ia menamakannya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini tempat peperangan yang ketiga, berbeda dengan tempat peperangan sebelumnya yaitu Ebenezer, nama satu tempat, nama satu kota. Tempat yang ketiga ini adalah di Mizpah, satu tempat, satu kota yang lain. Dan di kota inilah Israel mengalahkan orang-orang Filistin. Dalam 1 Samuel 7 ayat 6 dikatakan, setelah berkumpul di Mizpah. Nah ini saudaraku, setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan.
Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Saudara-saudara, menyadari kesalahannya. Ini saudaraku. Menyadari dosanya yang kemudian membuat Israel kalah dan menderita. Kemudian Israel mengandalkan Tuhan dan membuang semua berhala-berhalanya. Saudaraku, di Mizpah ini Israel memenangkan peperangan. Lalu dari apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama saudaraku, ada satu pengakuan dosa, pengakuan kesalahan, pengakuan yang jujur. Saudara, penting sekali kita membuat pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, kami telah berdosa kepada Tuhan. Saya sudah berdosa ya Tuhan. Biasanya kita mengaku dosa di setiap doa, betul? Tapi kadang-kadang kita nggak tahu dosa apa yang kita akui kan gitu ya. Kalau ditanya tadi doa ngaku dosa, dosa apa yang diakui? Ya semua itu yang mana? Bingung saudaraku. Nah maksud saya, ini secara khusus kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Katakanlah tadi karena jalanan macet, kita buru-buru, kita ngumpat saudaraku. Nah sekarang ini saudaraku, Tuhan ampuni mulut saya, gitu saudaraku. Misalnya, itu dosa yang seringkali dianggap bukan dosa, saudaraku. Dianggap kesalahan kecil. Akui, jujur kepada Tuhan. Saudaraku, pengakuan dan kejujuran di hadapan Tuhan itu penting. Dalam keluarga, suami dan istri perlu pengakuan dan kejujuran, sehingga tidak ada dusta. Oh iya, hafal kalau iya. Harus ada pengakuan dan kejujuran dalam rumah tangga, suami istri, anak orang tua anak, di tempat kerja juga begitu, kepada siapapun, saudaraku, kepada Tuhan, tentu itu yang pertama dan yang utama. Amin. Kalau kepada Tuhan kita berani jujur, ngaku, kita akan bisa mengaku kepada orang lain tanpa malu dan tanpa takut. Apapun dosa, apapun salah, apapun kekurangan kita, seberapa besar, seberapa banyak dosa dan kesalahan kita yang pernah kita perbuat, kita harus akui di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, sebanyak apapun, sebesar apapun. Saudaraku, Tuhan terima kita apa adanya. Dengan satu kontainer dosa, dengan satu kapal dosa yang kita bawa, Tuhan terima. Asal kita mengaku dengan jujur. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, dosa yang mana? Semua. Seberapa banyak? Semua. Seberapa besar? Semua. Tuhan mau ampuni kita. Amin. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti terima kita. Enggak ada yang bisa menghambat ketika seorang datang kepada Tuhan dengan pengakuan yang jujur. Alkitab katakan sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, maka dosa itu diampuni menjadi putih seperti salju. Saudaraku, merahnya dosa, membaranya dosa, Tuhan bersihkan menjadi putih seperti salju. Haleluya, puji nama Tuhan. Setelah pengakuan dosa,
ada yang dilakukan yaitu puasa. Doa dan puasa, saudaraku. Doa dan puasa adalah bagian dari ritual di masa perjanjian lama. Dan kalau orang bertanya apakah itu berlaku sampai sekarang, saudaraku, kita berpuasa sampai hari ini. Ya. Dalam kekristenan puasa itu tetap ada. Terlebih jika kita mau melakukan sesuatu yang khusus, satu hal yang istimewa. Israel berpuasa dan ini juga jadi teladan untuk kita tentang berpuasa. Doa dan puasa adalah bentuk dari menyatakan diri. Ini saudaraku, bentuk dari menyatakan diri bahwa saya nggak sanggup, ya, saya nggak mampu Tuhan, saya nggak bisa Tuhan. Lalu kita ambil waktu puasa, kita ambil waktu doa. Satu pengakuan bahwa saya nggak punya kekuatan, saya nggak bisa ngapa-ngapain Tuhan tanpa Tuhan. Itu sebabnya orang berpuasa. Dengan berpuasa kita menyatakan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan itu menjadi satu-satunya yang penolong bagi kita. Jadi puasa itu penting, saudaraku. Puasa itu satu bentuk merendahkan diri kepada Tuhan. Satu pernyataan, Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan menjadi satu-satunya penolong bagi hidup saya. Tuhan tak tergantikan. Itu sebabnya saya merendahkan diri. Yang ketiga, saudaraku, yang dilakukan Samuel adalah mempersembahkan korban, saudaraku. Nabi Samuel mengadakan upacara, lalu mempersembahkan korban. Apa artinya mempersembahkan korban? Baik pada masa itu maupun pada saat ini. Mempersembahkan korban punya arti yang sama dan nilai-nilai yang sama. Mempersembahkan korban seperti saudara lakukan tadi, kita memberi persembahan, kita biasa sebut kolekte. Itu adalah bentuk dari kerendahan hati kita. Bentuk dari ketundukan kita pada Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita memberi persembahan, kita menyatakan diri bahwa kita tunduk pada Tuhan. Tuhan yang lebih tinggi, Tuhan yang lebih mulia. Kita tunduk dengan memberi persembahan itu. Persembahan itu juga punya nilai-nilai ucapan syukur. Ketika kita memberi persembahan, apapun itu adalah bentuk pengucapan syukur. Memang ada namanya persembahan ucapan syukur. Ada atau tidak sih? Pernah melakukannya? Kalau saudara tidak pernah melakukannya, enggak apa-apa. Karena setiap persembahan saudara itu punya nilai ucapan syukur. Amin. Ya. Punya nilai ucapan syukur. Seberapa besar saudara berikan, kurang lebih nilai ucapan syukur di hati saudara itu ya seperti itu, saudaraku. Nilai fisiknya itu menandakan nilai spiritual saudara. Ingat, nilai pemberian itu menggambarkan nilai hati saudara. Ucapan syukur kita ditandai dengan persembahan-persembahan kita. Nah, saudaraku, itulah yang dilakukan Samuel. Sebelum memulai, sudah mengucap syukur. Biasanya kita mengucap syukur kalau sudah selesai. Itu pun kalau enggak memuaskan hati, ya enggak mengucapkan syukur. Kalau senang, kalau bahagia, lupa mengucap syukur. Jadi kapan mengucap syukurnya? Iya, saudaraku, saya harap ini tidak ya. Sebelum kita mengucap syukur, sesudahnya kita juga mengucap syukur. Terakhir, saudaraku, ya, kemenangan. Dalam peperangan yang disertai Tuhan, karena sudah menjumpai Tuhan, sudah berpuasa, berdoa, beri persembahan, Israel mengalami kemenangan besar. Kita membaca di sana, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat.
Israel belum bergerak, saudaraku, Tuhan bergerak lebih dulu. Israel belum memulai, Tuhan sudah mulai lebih dulu. Kenapa saudaraku kita pontang-panting, tapi nggak berhasil juga? Karena sebelum kita mulai, kita nggak ingat, kita nggak ngandelin Tuhan. Saudaraku, saya bersyukur banget tempat ini ketika bulan Juli beberapa lembar jatuh dan saya bergerak cepat dan sangat mengandalkan Tuhan, saudaraku. Dalam 1 bulan selesai, kalau ditanya dananya dari mana, bingung saudaraku kalau kalkulasinya. Iya. Saudara tahu hitungannya, dan sampai hari ini bisa seperti ini. Karena mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan orang, mengandalkan Tuhan. Anak-anak juga bingung. Ini papa ini bikin itu. Gitu ya. Tapi semua jalan, semua bisa. Mengandalkan Tuhan. Kita mengalami kemenangan. Tuhan mengguntur, Tuhan melangkah lebih dulu di depan kita. Dan akhirnya saudaraku, Filistin kacau balau, Israel tinggal mengejar saja dan Israel menang. Dan ketika sudah menang, kalimat yang diucapkan dalam mendirikan batu itu adalah sampai di sini Tuhan menolong. Saudara-saudaraku, kita ada hari ini. Kita ada sampai saat ini. Semua karena Tuhan yang telah menolong. Amin. Karena Tuhan yang sudah menolong. Besok Tuhan menolong. Kita akan berkata sampai di sini Tuhan menolong. Sampai minggu depan Tuhan menolong. Kita akan berkata sampai di sini Tuhan menolong. Kita akan selalu berkata setiap hari sampai di sini Tuhan menolong. Sampai di sini Tuhan menolong. Kita ada hari ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Buatlah tanda peringatan di hatimu. Bahwa ada Tuhan yang selalu bersama. Bahwa ada Tuhan yang selalu menolong. Bahwa ada Tuhan yang selalu menopang hidupmu. Amin. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Tuhan baik untuk kami. Banyak hal yang sulit untuk kami jalani. Ada banyak hal yang pahit kami sudah lewati. Semua karena kemurahan Tuhan hingga kami ada sampai hari ini. Hanya karena kekuatan yang Tuhan beri. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang ajaib, yang selalu mau menopang hidup kami. Sampai di sini Tuhan menolong. Setiap hari Tuhan menolong. Setiap saat Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Memberkati firman-Mu, memberkati seluruh jemaat. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Berkatilah hosti dan anggur yang akan kami minum dan makan bersama. Biar itu semua jadi tubuh dan darah Tuhan untuk kami yang menyatu dengan hidup kami. Sehingga kehadiran Tuhan dalam hidup kami melalui perjamuan kudus membuat kami kuat. Membuat kami tabah, membuat kami terus berjuang dalam segala keadaan apapun karena Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami alaskan doa dan kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan saudara persiapkan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji. Baik, kita sama-sama berdiri. Terjadi bagiku. Ku sembah. Sembah Kau Tuhan.
hosti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala. Tinggikan Yesus yang telah ditinggikan di atas salib itu. Haleluya. Hosti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena dosa, karena kesalahan kita. Dia mau mati untuk menebus kita dari belenggu dosa, membebaskan kita dari ikatan dosa. Sebabnya kita mau ucapkan syukur untuk tubuh Kristus yang tersedia bagi kita. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah hosti yang kita angkat bersama merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan. Kita buka lebih dulu. Kita angkat lebih tinggi dari kepala. Darah Kristus mengalir, darahnya mengampuni dosa, darahnya membuat kita hidup sampai hari ini. Dosa yang merah seperti kain kirmis yang sangat merah, disucikan menjadi putih seperti salju. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kiralamayasi, kiralamayasi. Kita mengangkat tangan kita, semua karena anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Kami sesat sebagai domba, sebagai orang berdosa. Seharusnya kami binasa ya Tuhan. Tetapi kasih karunia, anugerah-Mu sangat besar, sehingga kami diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya Yesus. Berkati setiap jemaat, baik orang tua maupun anak-anak, orang dewasa maupun anak-anak kecil. Berkati Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam hidup kami semua. Membuat kami kuat karena hadirnya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang. Berkati, lindungi kami semua. Kami perlu Tuhan untuk menolong kami setiap hari. Biar jemaat pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Berkati korban persembahan, berkati persepuluhan anak-anak-Mu dari sorga,
Tuhan membukakan pintu berkat, berkat yang berlimpah sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya.